Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik, alhamdulillah para hadirin atau para pemirsa yang telah menyaksikan kita di SFL. Selamat bergabung kembali. Alhamdulillah kita pada malam hari ini bertemu bersama guru kita untuk membahas masalah fikih sholat kembali. Baik, Assalamualaikum Ustadz Akil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, keadaan aman dan sehat ya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Antum apa kabar? Alhamdulillah, ana juga sehat Ustadz. Baik. Jadi untuk malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita minggu lalu ya Ustadz? Ya. Perkara ketentuan sholat berjamaah. Tentu saja sekarang part yang kedua. Ya. Baik, kita untuk lebih efisien waktu, mungkin kita bisa mulai bersama. Kita berikan waktu dan tempat pada Ustadz Akil. Tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu peserta jamaah Sekolah Fikih Live yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita mengenai sholat berjamaah, ya, ketentuan daripada sholat berjamaah, yang mana ini adalah bagian kedua. Karena di pekan sebelumnya kita juga sudah membahas beberapa ketentuan. Tentu ketentuan ini ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya anjuran saja. Anjuran bisa jadi sunnah gitu kan ya, tidak wajib dilaksanakan. Gitu. Tetapi ada beberapa hal yang memang perlu kita perhatikan di dalam sholat berjamaah ini supaya sholat berjamaah kita dinyatakan sah atau dinyatakan terhitung sebagai jamaah gitu ya. Nah, baik, untuk lebih lanjutnya kita langsung saja kepada PowerPoint yang sudah saya susun. Kemarin sudah kita bahas tentang beberapa hal ya, kita insya Allah akan melanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu mengenai ketentuan sholat berjamaah. Apa? Boleh berjamaah di belakang orang yang berbeda status hukum sholatnya. Nah, maksudnya apa? Misalnya Ustadz Hudzaifah sedang melaksanakan sholat sunnah duha, katakanlah jam 10 siang, tiba-tiba ada yang jamaah makmum di belakang, tapi dia sholat fardu, yaitu sholat fardu subuh, gitu ya, qadha karena sudah jam 10 siang. Katakanlah seperti itu diperbolehkan. Atau sebaliknya, ketika ada orang sedang melaksanakan sholat wajib di depan, begitu ya, Ustadz Hudzaifah berada di belakang untuk melaksanakan sholat sunnah. Itu juga diperbolehkan. Sebagaimana di dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab disebutkan, tolong bisa dibacakan Ustadz Hudzaifah. Zakarna anna madhabana jawazu salatil muntafal Mutanaffil. Mutanaffil wal muftarid khalfa mutanaffil wa muftarid fi fardin akhar wa hakahu ibnu al-Munzir an Tawus wa Atha wal Auza'i wa Ahmad wa Abi Thawr wa Sulaiman bin Harb qala wa bihi aqwalun wa huwa madhhabu Dawud wa qala ta'ifatun la yajuzu naflun khalfa fardin wala fardun khalfa naflin wala khalfa fardin akhar. Qalahul Hasan al-Basri waz Zuhri wa Yahya bin Sa'id al-Ansari wa Rabi'ah wa Abu Qilabah wa huwa riwayah an Malik wa qala Thawri wa Abu Hanifah la yajuzul fardu khalfa naflin wala fardun akhar wa yajuzun naflu khalfa fardin wa ruwiya an Malik mithluhu. Ya.
Jadi di dalam kitab Al-Majmu' disebutkan bahwasanya madhab kami, madhab Imam Asy-Syafi'i adalah diperbolehkannya sholat mutanafil, sholat sunnah, dan muftarid dan sholat fardu, khalfa mutanafil wa muftarid fi fardin akhar. Boleh dilaksanakan di belakang orang yang melaksanakan sholat sunnah atau juga melaksanakan sholat fardu lainnya. Jadi orang yang melaksanakan katakanlah sholat tadi sholat qobliyah atau sholat ba'diyah. Nah, ada misalnya kita sudah menyelesaikan sholat berjamaah, tiba-tiba ada datang satu orang belum sholat, terus mau sholat tapi kok sendirian, ada yang mau nemenin nggak? Nah, itu diperbolehkan bagi kita untuk kita sholat sunnah, ba'diyah, dia sholat fardu. Katakanlah sholat isya, ya. Kita sholat ba'diyah isya sebagai makmum, atau bahkan malah kita yang sebagai imam, ya, sholat sunnah, ya, imam kita sholat fardu isya atau makmum kita adalah sholat fardu isya. Ustaz, tapi kan rokaatnya berbeda. Ini gimana nih? Nah, gimana Ustaz Eva? Imamnya 4 rokaat, makmumnya 2 rokaat, mungkin atau tidak? Atau sebaliknya, apa sih namanya? Kalau imamnya kok 2 rokaat, makmumnya 4 rokaat, saya kira Masih bisa nambah. ya. Sebagaimana kita juga sering masbuk gitu. Insya Allah kalau yang sering masbuk paham lah, gampang caranya. Tetapi kalau sebaliknya, nah itu bagaimana? Apakah bisa atau seperti apa konsepnya gitu ya? Nah, ini sudah kita bahas atau belum itu Ustaz kemarin? Belum ya? Sempat disinggung Ustaz. Sempat disinggung ya. Nah itu. Maka bagaimana? Insya Allah kita akan bahas nanti. Nah di dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Atau bahkan sholat fardu di belakang fardu yang lainnya. Jadi katakanlah antum sedang sholat zuhur, gitu Ustaz Eva. Nah, di belakang antum itu orang yang melaksanakan sholat asar. Ya, katakanlah jamak takdim. Dia jamak takdim, gitu kan ya. Kemudian pas sholat zuhur dia sendirian, tiba-tiba ada antum. Ya sudah, sekalian deh jamaah. Padahal tadi saya sudah niatnya sholat zuhur. Nah, sekarang saya mau sholat asar. Padahal Ustaz Eva baru mau sholat zuhur. Apakah boleh berjamaah? Gitu. Karena kalau harus nunggu antum selesai sholat zuhur dulu, kan berarti tidak boleh jamak kok terpisahkan gitu ya, terjeda oleh waktu kan tidak boleh. Ya, apakah boleh kemudian jamaah imamnya sholat zuhur, makmumnya sholat asar atau sebaliknya? Itu diperbolehkan di dalam mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad gitu. Sedangkan di dalam riwayat Imam Malik itu la yajuzu naflun khalfa fardin wala fardun khalfa naflin. Ya, kalau hukumnya berbeda maka tidak diperbolehkan. Jadi yang boleh adalah sunnah di belakang sunnah meskipun kesunahannya berbeda, atau fardun di belakang fardu meskipun kefarduannya juga berbeda. Yang satu sholat katakanlah sholat zuhur, yang satu sholat asar, itu masih boleh. Yang satu sholat Jumat, yang satu sholat zuhur, itu juga diperbolehkan. Tetapi kalau salah satunya kok sholat mutanafil dan satunya sholat fardu, maka tidak diperbolehkan. Nah, ini kasus yang mungkin akan kita lakukan, akan terjadi adalah ketika kita hendak melaksanakan sholat raweh, ternyata telat. Gitu ya. Imamnya sudah selesai sholat isya, kemudian sudah mulai sholat raweh, kita baru datang, dan kita dalam posisi belum sholat isya. Nah, kita wajib untuk melaksanakan sholat isya dulu sebelum sholat raweh. Karena yang namanya sholat raweh adalah sholat sunnah setelah melaksanakan isya, bukan setelah masuk waktu isya. Nah, ini harus dibedakan nih. Sebagaimana sholat sunnah ba'diyah itu kan ya setelah sholat isya, gitu ya. Tidak sekedar sudah masuk waktu sholat isya, qobliyah dulu, kok lama imamnya belum masuk-masuk, udahlah ba'diyah dulu sekalian aja, biar nanti kalau habis sholat kita langsung bisa pergi. Itu kan nggak bisa seperti itu. Yang namanya ba'diyah itu ya harus setelah sholat kan begitu ya. Namanya ba'diyah. Nah, kalau sebelum sholat namanya ya qobliyah kan. Nah, sama dengan sholat tarawih ini harus dikerjakan setelah kita melaksanakan sholat isya. Nah, posisinya kita masuk imam sedang sholat tarawih. Kan sholat sunnah. Nah, bagaimana caranya? Kita diperbolehkan untuk bermakmum kepada si imam tersebut, meskipun si imam adalah sholat tarawih dan kita sholat isya, dengan catatan sholatnya adalah sejenis. Ya, sejenis di sini apa? Sejenis di sini adalah dari sisi teknis pengerjaannya. Ya, rukuknya satu, sama-sama satu, sujudnya sama-sama dua, begitu, dan seterusnya. Berbeda kalau yang satu sholat gerhana, yang satu sholat isya, gitu ya.
lagi ada sholat gerhana di masjid, tapi kita belum sholat isya, harus saya sholat isya aja deh, makmum sama orang yang sholat gerhana. Nah, ini kan lain caranya gitu ya. Dia setelah ruku balik lagi kok baca Fatihah lagi, itu kan dia bingung. Loh, kok baca Al-Fatihah lagi? Ini kan tata caranya berbeda, maka tidak boleh jamaah yang begini gitu ya. Tapi kalau asalkan sama maka tidak masalah, meskipun secara hukum berbeda, secara jumlah rakaat pun juga berbeda. Baik. Nah, tetapi menurut Abu Hanifah, la yajuzul fardu khalfa naflin wala fardu akhar wa yajuzun nafl khalfa fardin. Ya, tidak boleh untuk melaksanakan sholat fardu di belakang orang yang melaksanakan sholat sunnah, tetapi diperbolehkan untuk menjalankan sholat sunnah di belakang orang sholat fardu. Jadi asalkan imamnya yang sholat fardu, maka makmumnya boleh untuk melaksanakan sholat fardu ataupun sunnah. Nah, misalkan tadi ya, antum sudah sholat isya berjamaah, tiba-tiba saya datang dan saya belum sholat isya gitu. Ada nggak yang mau sholat bareng saya? Terus antum, ya sudah, ayo itu boleh dilaksanakan asalkan saya imamnya yang sholat isya, yang fardu. Nah, antum sebagai yang mau melaksanakan sholat sunnah itu menjadi makmum saja. Itu dalam mazhab Abu Hanifah diperbolehkan. Tetapi juga tidak diperbolehkan al-fardu khalfa fardin akhar. Ya, tidak boleh kok imamnya sholat maghrib, makmumnya sholat isya, atau imamnya sholat zuhur, makmumnya sholat asar. Itu tidak diperbolehkan di dalam mazhab Abu Hanifah. Yang mana ini juga merupakan riwayat dari Imam Malik. Dalilnya apa? Yang mengatakan tidak boleh secara keseluruhan adalah innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk ya diikuti. Ya. Sehingga di sini diikuti tidak hanya sekedar gerakan sholatnya saja, tetapi yang namanya pemimpin, imam yang diikuti itu hukum atau status daripada sholat yang ia kerjakan itu ya minimal lebih berat lah gitu. Ya, harus juga sama. Kalau dia sholat fardu zuhur, ya makmumnya harus sholat zuhur, mengikuti sampai situnya. Tidak sekedar gerakannya, bacaannya, sama jenisnya, tidak. Tetapi harus mengikuti dari sisi jenis sholatnya, hukum sholatnya, dan seterusnya. Nah, itu dianggap seperti itu. Walaupun kalau dalam mazhab Syafi'i, ya yang dimaksud liutamma bihi itu yang penting gerakannya. Kalau masalah hukum, masalah jumlah rakaat dan seterusnya, itu ya tidak ada kaitannya. Toh makmum masbuk dengan sang imam, ini sholatnya kan beda. Imam sudah rakaat 3, makmumnya baru rakaat pertama. Ini kan sudah beda nih. Tapi nyatanya diperbolehkan. Gitu, nyatanya diperbolehkan. Gitu. Tapi kalau mazhab Abu Hanifah lain lagi. Ya asalkan sang imam ini kok memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat, yaitu fardu, maka makmumnya boleh untuk melaksanakan sholat sunnah. Maksudnya di antara makmum boleh untuk yang tidak harus fardu semuanya, boleh untuk melaksanakan sholat sunnah. Kenapa? Karena asalkan dia fardu, maka sudah include di dalamnya sunnah. Sehingga diperbolehkan bagi seseorang, sebagaimana kemarin ya, sudah terlanjur sholat fardu, 1 rakaat begitu ya. Kemudian tiba-tiba ada jamaah. Nah, kita waduh mau jamaah. Itu kan sunnahnya kita menurunkan derajat sholat kita yang tadinya sholat fardu, kita turunkan jadi sunnah. Kenapa kok diperbolehkan? Karena kalau kita niat fardu, berarti di situ sudah ada sudah include sunnah. Sehingga kalau kita mau menurunkan ke sunnah itu bisa. Berbeda kalau sholat sunnah itu tidak include fardu. Sehingga nggak bisa, niat sholat sunnah dulu, ternyata kok nggak ada orang. Udahlah sekalian ini jadikan sholat fardunya saja. Awalnya mau qobliyah, ternyata nggak ada jamaah. Udahlah sekalian ini dijadikan sholat zuhur saja, nggak jadi qobliyah. Itu tidak boleh. Karena naik derajatnya. Tapi kalau turun, pindah gigi ke bawah, itu masih diperbolehkan. Nah, itu pandangan mazhab Abu Hanifah. Dan juga sebuah riwayat dari Mu'ad bin Jabal, kana yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam isya. Ya. Mu'ad bin Jabal itu makmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Tsumma yarji'u ila qaumihi. Kemudian dia datang pulang ke kaumnya, fa yusalli bihim tilkas shalah. Kemudian ia mengulangi lagi sholatnya dan berjamaah kepada para makmumnya. Nah, jadi Mu'ad bin Jabal sholat berjamaah di Masjid Nabawi bersama Nabi. Habis itu dia langsung pulang ke kampungnya, ke RT-nya gitu kan ya. Kemudian di RT itu, katakanlah begitu ya, di apa sih namanya, ya RT-nya lah gitu, atau di kompleknya dia gitu. Dia menjadi imam bagi para makmumnya.
Nah, padahal dia sudah melaksanakan sholat Isya bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dianggap sebagai, oh ya berarti sholat yang kedua Mu'adz bin Jabal ini adalah sholat sunnah. Sebagaimana Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada beberapa sahabat, ya, yang ketika itu sholat subuh, kemudian datang ke apa namanya, jamaah masjid, kemudian kok kalian nggak ikut jamaah? Oh, saya udah sholat wahai Rasulullah di rumah. Loh, emang kenapa? Sholat lagi gitu. Jadi yang awal dianggap sunnah, yang kedua dianggap berjamaah. Itu kalau yang satu tidak berjamaah, yang satu berjamaah, maka yang di jamaah inilah yang dianggap sebagai fardu. Nah, tetapi kalau fardu keduanya, jamaah keduanya, maka yang dianggap fardu adalah yang pertama, yang kedua dianggap sebagai sunnah. Oke ya, jadi apa ya? Sebagaimana di dalam dalil lain, hadis lain, kejadian lain, yaitu Rasulullah sedang berjamaah dengan para sahabat, kemudian datang sahabat sudah telat nih, sudah jamaah selesai. Kemudian Rasulullah menawarkan siapa yang mau bersedekah dengan orang tersebut. Bagaimana? Ya sholatlah dengan dia. Tapi sudah sholat, ya sholat dengan dia untuk melaksanakan sholat sunnah. Gitu. Ini menjadi dalil bahwasanya melaksanakan sholat sunnah itu bisa menjadi imam atau makmum bagi orang yang melaksanakan sholat fardu. Nah, ini dalil atas kebolehan tersebut. Ya, Madzhab Syafi'i dan Hambali, ya. Jika untuk keluarga gimana, Sas? Misalkan kita sudah sholat berjamaah di masjid, kemudian di rumah istri kita dan anak kita belum sholat, minta berjamaah sama kita. Oh, boleh. Itu bisa, boleh, berarti juga. bisa, boleh. Ya, sebagaimana Mu'adz bin Jabal ini kan ya melakukan hal yang sama, cuman mungkin skupnya kalau Mu'adz bin Jabal kan kompleknya gitu kan ya. Tapi kalau kita kan ya paling keluarga kita aja gitu. Kalau tetangga-tetangga ya pastinya mending ke masjid, ya ngapain ke jamaah sama kita. Oh ya. Ya seperti itu. Baik. Sehingga kesimpulannya Madzhab Syafi'i dan Hambali menyatakan hukumnya boleh ya. Walaupun memang ini ada perbedaan pendapat ya, tapi di awal yang kuning ini saya nyatakan langsung boleh berjamaah di belakang orang yang berbeda status hukum sholatnya. Itu pandangan Madzhab Syafi'i dan Hambali ya, atau jumhur. Tapi kalau Madzhab Hanafi boleh sunnah makmum fardu, sedangkan Madzhab Maliki itu tidak boleh sama sekali gitu ya. Ya pokoknya harus sejenis plek-plekan dari sisi hukum, dari sisi jenisnya. Mau sholat fardu ya harus sama-sama duhur, nggak boleh duhur sama asar dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, jika berjamaah dengan imam yang rokaatnya lebih banyak, nah ini, jika berjamaah dengan imam yang rokaatnya lebih banyak, bagaimana? Kan tadi diperbolehkan. Antum ba'diyah duhur atau ba'diyah isya, begitu ya, berjamaah kepada orang yang sholat fardu isya, yang mana rokaatnya berbeda. Kalau yang sunnah yang 2 rakaat ini kok menjadi imam, maka makmumnya nanti tinggal seperti masbuk. Kurang lebih seperti itu. Tetapi kalau yang imam kok yang 4 rakaat dan yang makmum adalah yang 2 rakaat, ini gimana gitu. Ya, ketika sudah 2 rakaat, apakah kita lanjut jadi terpaksa harus 4 rakaat atau bagaimana? Di mana ada dalil innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi gitu. Nah, maka Imam Nawawi mengatakan fa in tammat sholatul imami awalan. Ketika sholatnya si imam kok selesai duluan, qamal ma'mumu ba'da salamihi. Maka si makmum itu kembali berdiri setelah salamnya si imam litatimmati sholatihi, untuk menyempurnakan sholatnya si makmum. Li'annahu masbukun. Ya, ini hukumnya sama dengan orang yang masbuk. Tapi wa in tammat sholatul ma'mumi awwalan. Kalau yang selesai duluan adalah sholatnya makmum, lam yajuz lahu mutaba'atul imami fi ziyadati. Tidak diperbolehkan bagi makmum untuk mengikut imamnya. Jadi imamnya 4 rakaat, sholat isya, makmumnya 2 rakaat, ba'diyah isya. Di rakaat kedua, setelah tasyahud awal selesai, makmum tidak boleh kemudian ikut bareng dengan si imam. Tidak boleh ikut bareng dengan si imam. Bal in sya'a faraqahu inda tamamiha. Opsi pertama, kalau mau harus mufarokoh. Setelah imam selesai di pertama, makmum mufarokoh. Ya. Setelah si imam ini 2 rakaat selesai dan si makmum ini kemudian sholatnya 2 rakaat juga sudah selesai, ya, imam naik lagi untuk rakaat ketiga, makmum mufarokoh. Sekarang saya sudah bukan makmumnya lagi dan salam. Wa tasyahhada wa sallama.
kemudian dia melaksanakan tasyahud, kemudian salam, watasihu sholatuhu bila khilafin. Maka sholatnya itu tetap sah. Li'annahu faraqahu bi'udhrin yata'allaku bis sholat. Karena dia melakukan mufarokoh dengan udzur yang ada kaitannya dengan sholat, yaitu terkait jumlah rakaat. Lawang udah selesai kok, masa mau nambah lagi gitu. Nah, karena memang nanti mufarokoh itu jika tanpa alasan juga membatalkan sholat. Baik. Mufarokoh tanpa alasan itu membatalkan sholat. Wa insya'a, tapi kalau mau, intadharahu fit tasyahudi, menunggunya di dalam tasyahud. Jadi ketika si imam yang sholat 4 rakaat ini dia naik lagi untuk rakaat ketiga, makmum tetap duduk dalam tasyahud akhirnya. Dia membaca tasyahud, watawwala doa, dan dia memanjangkan doa, menunggu sampai kapan? Hatta yalhaqahul imam, sampai imam itu bisa menyusulnya dalam tasyahud. Sampai imam itu selesai di tasyahud bareng, tsumma yusallimu akibah. Kemudian salamnya si makmum itu menunggu salamnya si imam. Jadi dari rakaat ketiga dan dari rakaat ketiganya si imam, makmum itu tetap dalam posisi tasyahud, duduk, baca doa yang banyak, nunggu sampai imam rakaat 3 selesai, naik ke rakaat 4, selesai, tasyahud, kemudian salam, baru si makmum yang sholat 2 rakaat ini, kemudian salam setelah si imam. Nah, jadi ada dua opsi, boleh nunggu, boleh mufarokoh. Ya, 1 mufarokoh, 2 menunggu dalam keadaan tasyahud. Nah, ini jika tidak terbayang ya, mungkin beberapa hal, bagaimana kalau imamnya kok lebih banyak rakaatnya dibandingkan makmumnya. Ketika sudah mengetahui yang seperti ini, maka ketika nanti ada teman yang minta bersedekah jamaah dan seterusnya, itu tidak usah bingung. Imamnya boleh yang sunnah, imamnya juga boleh yang wajib. Terserah yang mana saja, teknisnya ya monggo silahkan, gampang gitu. Ya, jadi dua-duanya memungkinkan. Yang imam rakaatnya lebih banyak ya mungkin, yang imam rakaatnya lebih sedikit ya lebih mungkin lagi. Gitu. Yang imam adalah sholat sunnah mungkin, imamnya sholat fardu juga memungkinkan. Terus pokoknya semuanya diperbolehkan untuk melaksanakan sholat berjamaah itu dengan kondisi apapun gitu, kurang lebih. Baik. Kemudian yang berikutnya lagi, jika ia masbuk di sini maksudnya ketinggalan takbiratul ihramnya si imam, ya, dan mendapati si makmum ini di luar sholat yang tadi ya, ini kita sedang berbicara jamaah secara umum, katakanlah sholat maghrib gitu, atau katakanlah sholat zuhur. Kita masuk dalam kondisi imam sudah takbiratul ihram dan kita tidak tahu sudah sampai mana bacaannya. Maka dia boleh untuk si makmum ini boleh untuk membaca doa iftitah dan ta'awud jika yakin bisa menyelesaikan Al-Fatihah. Di rokaat berapapun sang imam berada. Ya, kita masuk masbuk nih. Katakanlah imam di rokaat pertama baru Allahu Akbar, tapi kita datangnya ketika si imam membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, atau sudah membaca surat begitu. Sudah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, kita baru masuk Allahu Akbar. Maka boleh nggak kita baca doa iftitah dan ta'awud? Boleh, tetap disunnahkan asalkan kita yakin bisa menyelesaikan Al-Fatihah. Ya, sebagaimana disebutkan, wa in ghalaba ala dhannihi annahu idza qala ad-du'a wa ta'awudha adraka tamamal fatihati ustuhibbal ityanu bihima. Jika si makmum ini kok yakin, bukan yakin ya, ghalaba ala dhannihi apa? Ya yakin ya, kalau dalam bahasa Indonesia apa? Iya, sebagian besar yakin. Gimana? memiliki prediksi gitu ya. Dia berprediksi, dia memiliki prediksi yang kuat bahwasanya dia bisa menyelesaikan Al-Fatihahnya setelah membaca doa iftitah dan ta'awud, maka disunnahkan untuk membaca doa iftitah dan ta'awud. Ya. Baik masuk sholat itu dalam keadaan imam pada rakaat pertama, kedua, ataupun ketiga. Asalkan imam dalam keadaan berdiri ya. Imam dalam keadaan berdiri. Baik imam itu dalam rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, atau rakaat keempat terakhir. Itu kita tetap disunnahkan untuk membaca doa iftitah. Kenapa? Karena meskipun sang imam rakaat keempat, kita rakaat pertama. Itu ya. Maka di rakaat pertama setelah takbiratul ihram disunnahkan membaca doa
iftitah. Tapi dengan catatan dia yakin bahwa dia bisa menyelesaikan Al-Fatihah setelah membaca doa iftitah tadi. Nah, tetapi kalau dia tidak yakin, maka dia wajib untuk langsung membaca membaca surat Al-Fatihah, karena memang ya kita tidak boleh untuk mengejar yang sunnah dan mengorbankan yang fardu. Karena Baik. status hukum doa iftitah ta'awud dibandingkan dengan Al-Fatihah tentu berbeda ya. Al-Fatihah fardu, iftitah dan ta'awud itu hukumnya hanya sunnah saja. Oke, kemudian setelah kita yakin bahwa sang imam itu insya Allah akan rukuk ketika saya sudah selesai membaca Al-Fatihah, dan akhirnya dia membaca doa iftitah dulu atau ta'awud juga dulu gitu. Bahkan ini hanya sekedar ta'awud saja loh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu dipermasalahkan. Meskipun hanya sepenggal itu saja, itu bisa menjadi masalah gitu ya. Kalau kita lebih mendahulukan ta'awud dibandingkan Al-Fatihah. Ya, itu. Jadi jika kita belum selesai baca Al-Fatihah sedangkan imam sudah rukuk, nah ini maka ada beberapa pendapat. Falau raka'al imamu wa huwa fi asna'il Fatihati fa thalathatu aujuh. Jika imam sudah terlanjur rukuk dan si makmum belum selesai membaca Al-Fatihah, maka ada tiga pendapat gitu ya. Ahaduha yatimul Fatihah, yaitu menyempurnakan Al-Fatihah dengan dalil ya la sholata illa bi Fatihatil kitab. Yang pertama. Yang kedua adalah jika dia wajib untuk membaca sebagian dari ayat Al-Fatihah, ya berarti wajib untuk sampai selesai. Masa wajib sebagian, tidak wajib sebagian? Nah gitu. Itu dalil aklinya seperti itu. Itu yang pertama. Apapun kondisinya, apakah kita didahului dengan membaca doa iftitah dulu atau tidak? Pokoknya makmum wajib menyempurnakan Al-Fatihahnya. Nggak peduli ketinggalan ataupun bagaimana. Nggak peduli dia masbuk atau tidak, seperti itu. Wasani yarka wa yasqutu anhu qiraatuha. Ya. Yang kedua adalah rukuk dan langsung rukuk apapun yang terjadi, dan kewajiban membaca Al-Fatihah itu gugur. Wa daliluhuma ma dzakarahul musannif, ya. Dalilnya apa yang kedua? Yang kedua adalah ya pokoknya ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk dianut. Nah, sehingga ketika imam kok tiba-tiba rukuk, ya wajib bagi kita untuk rukuk meskipun kita sedang membaca Al-Fatihah, meskipun kita belum selesai membaca Al-Fatihah gitu. Apakah tidak selesai kita membaca Al-Fatihah itu gara-gara memang kita masbuk, atau gara-gara sebenarnya sih kalau dari awal langsung membaca Al-Fatihah cukup, tapi kita malah menyibukkan diri dengan membaca ta'awud atau dengan membaca doa iftitah, makanya jadi nggak selesai gara-gara itu. Tetap harus rukuk. Kenapa? Karena mutaba'atul imam akid min fardil Fatihah. Membaca atau mengikuti imam itu lebih akid, lebih ditekankan, lebih diwajibkan dibandingkan menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Itu pendapat yang kedua dalam mazhab Asy-Syafi'i. Wasalith, yang ketiga, wahwa al-ashah, yang mana ini adalah pendapat yang paling benar di dalam mazhab Syafi'i, kata Imam Nawawi, wahwa qaulu Syekh Abi Zaid al-Marwazi wa sahahu al-Qaffal, annahu in lam yakul syai'an min du'a'il iftitahi wa ta'awudhi raka'a wa saqata anhu baqiyatul Fatihah. Wa saqata anhu baqiyatul Fatihah. In lam yakul syai'an min doa iftitah. Jika dia tidak membaca sedikit pun dari doa iftitah ataupun membaca ta'awud, tidak baca doa iftitah dan juga tidak baca ta'awud, maka dia wajib rukuk dan saqata anhu baqiyatul Fatihah. Ya, dan digugurkan kewajiban untuk membaca surat Al-Fatihah, sisa dari surat Al-Fatihah. Baru ihdinas siratal mustaqim. Tiba-tiba imam ruku, Allahu Akbar, maka kita langsung ruku. Tidak perlu menyelesaikannya. Wa in qala syai'an min dzalika, tetapi kalau dia sebelum membaca Al-Fatihah ini kok didahului dengan membaca doa iftitah atau ta'awud, lazimahu ayyaqra'a minal Fatihati biqadrihi. Dia wajib untuk menyempurnakan atau melanjutkan membaca Al-Fatihah dengan kadar waktu
yang ia gunakan untuk membaca doa iftitah. Jadi kalau katakanlah nggak usah doa iftitah deh, katakanlah dia membaca sebelum imam dalam posisi sudah membaca surat nih. Yasin wal Qur'anil Hakim. Wah, akhirnya karena dia baca Yasin, kita Allahu Akbar, UPD dong, panjang gitu kan ya. Kita baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata imamnya cuman Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Allahu Akbar gitu. Ternyata cuma 3 ayat. Loh, kok cuma 3 ayat? Nah, si makmum ini baru baca sampai Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Maka dia wajib untuk melanjutkan baca Al-Fatihah itu dengan durasi waktu yang ia gunakan untuk membaca ta'awud. Karena ta'awud hukumnya sunnah. Baik. Maka katakanlah Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Katakanlah 2 ayat itu secara waktu sama dengan 1 ta'awud. Katakanlah seperti itu, maka dia wajib menyelesaikan sampai Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis itu baru rukuk. Dan ini agak teknis ya, agak jelimet begitu ya. Tapi ya memang harus seperti itu. Makanya ketika memang si imam ini kok terlihat mau rukuk, ya kita tidak perlu untuk membaca doa iftitah dan juga doa ta'awud gitu ya. Langsung Al-Fatihah saja, langsung yang rukun saja. Dan ini pentingnya kita mengetahui mana yang rukun, mana yang tidak. Untuk memprioritaskan yang memang harus diprioritaskan dan tidak memprioritaskan yang memang tidak boleh diprioritaskan gitu. Di dalam kondisi-kondisi kita harus memilih. Kalau dalam kondisi normal ya disunahkan baca aja semuanya. Ya, itu lebih bagus gitu. Tapi kalau tidak dalam kondisi makhluk dan seterusnya, maka kita dihadapkan dengan beberapa pilihan. Litaksirihi bitasyahul, karena dia telah taksir itu apa? Ya karena dia malah mendahulukan ta'awud dibandingkan Al-Fatihah, kurang lebih seperti itu. Wong waktunya belum tentu cukup kok malah dia baca ta'awud dulu gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, maka ada 3 kondisi. 1, makmum ikut rukuk bersama imam ya, jika ia tidak baca doa iftitah dan ta'awud langsung. Tapi ya, nah ini sebagaimana dalilnya innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, sehingga ketika si imam itu takbir, maka takbirlah, dan ketika ia rukuk, maka rukuklah bersama mereka. Yang kedua adalah makmum wajib menyelesaikan Al-Fatihah jika sempat baca iftitah atau ta'awud. Ya. Menyelesaikan di sini maksudnya bukan menyelesaikan ya, melanjutkan. Lebih tepatnya bahasanya adalah makmum wajib melanjutkan Al-Fatihah jika sempat baca iftitah atau ta'awud ya, dengan durasi waktu yang sama dengan iftitah dan ta'awud yang dibaca. Kemudian yang berikutnya, jika memang kita sudah terlanjur, ya pas imam baca surat Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Nah, oke, karena Yasin kita pede doa iftitah dulu gitu ya. Kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, set gitu. Baru selesai doa iftitah, ternyata si imam rukuk, kita belum baca Al-Fatihah. Yang mana kalau kita baca Al-Fatihah harusnya selesai. Maka kan kita pasti akan ketinggalan rokaatnya. Maka makmum boleh untuk tertinggal 3 rukun karena menyelesaikan Al-Fatihah dalam kondisi yang kedua tadi. Ya, dalam kondisi jika memang dia malah baca yang sunnah dulu begitu. Padahal waktunya tidak cukup. Sebagaimana disebutkan, fa in qulna alaihi itmamul Fatihati fatakhallafa liyaqra'a kana mutakhallifan bi'udhrin. Jika kita, kan ada beberapa pendapat tadi ya, jika kita katakan bahwasanya wajib bagi si makmum ini untuk menyelesaikan Al-Fatihahnya, kemudian dia tertinggal liyaqra'a untuk menyelesaikan Al-Fatihah karena mukhtalifan bi'udhrin, maka dia dianggap sebagai orang yang tertinggal gara-gara satu udzur. Fayas'a khalfal imami ala nidhami sholati nafsihi. Maka dia melaksanakan sholat itu ya dengan urutan dia, katakanlah. Oke, imam tiba-tiba rukuk, ya udah kita langsung baca Al-Fatihah, pindah gigi baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Dicepetin gitu ya. Kemudian imam iktidal. Kemudian imam sujud. Nah, kita baru masih berdiri ya, imam sudah mau sujud. Kita dalam posisi sudah masih berdiri. Maka bukan berarti kita langsung ikut sujud, meskipun ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Ketika imam sujud, kita harus ikut sujud. Ya enggak.
kita harus selesaikan dulu rukuk kita, kemudian kita i'tidal, kemudian baru sujud. Ya. Fayatimul qira'ata, maka dia wajib untuk menyelesaikan Al-Fatihahnya, tsumma yarka'u, kemudian dia rukuk, tsumma ya'tadilu, kemudian dia i'tidal, tsumma yasjudu, kemudian dia sujud, hatta yalhaqul imama, sehingga dia bisa menyusul si imam, wa yu'adzaru fit takhallufi bi thalathati arkan, dan masih ditolerir untuk tertinggal dari imam dengan batas 3 rukun maksudatan. Nah, salah satu arkanin maksudatin wa tuhsabu lahu raq'atuhu. Ya. Jika ia tertinggal dengan 3 rukun yang maksudah gitu ya, dan dia hitung masih mendapatkan 1 rakaat meskipun dia akhirnya tidak sempat rukuk bersama si imam. Oke. Ini agak-agak lumayan rumit nih. Kemudian yang berikutnya, jika ia paksa rukuk sebelum menyelesaikan Al-Fatihah, maka sholatnya batal. Kalau dalam kondisi yang kedua. Jadi awalnya dia doa iftitah dulu karena menyangka si imam ini bakalan lama. Ternyata tiba-tiba rukuk. Nah, dia baru selesai alhamdulillahirabbil alamin. Loh, kok rukuk? Padahal tadi dia baca iftitah panjang. Nah, dia akhirnya langsung rukuk, maka sholatnya bisa batal. Kalau dia mengetahui bahwa itu nggak boleh. Tapi ya kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Ya, untungnya gitu ya, kalau nggak tahu itu nggak apa-apa gitu. Banyak berkahnya dari nggak tahu tuh. Tapi awam, Ustaz. Iya, cuman masalahnya ya orang yang nggak tahu itu ya tetap beda dengan orang yang tahu kan begitu ya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat kan gitu. Fa in khalafa walam yutimmal fatihata, ketika dia itu kok menyelisihi aturan dan belum selesai menyelesaikan Al-Fatihah, bal raka'a amdan, tetapi dia tiba-tiba langsung rukuk secara sengaja, aliman, dan mengetahui hukumnya, batolat sholatuhu litarkihil qira'ata amidan. Maka dia sholatnya batal karena meninggalkan membaca Al-Fatihah secara sengaja. Padahal seharusnya dia harus membaca Al-Fatihah. Ini aturan terkait cenderung lebih ke makmum masbuk ya. Nah, ini beberapa aturan terkait makmum masbuk. Oke, kemudian yang berikutnya lagi tentang masih makmum masbuk. Bahwasanya jika seseorang mendapati rukuknya imam, maka mendapatkan 1 rakaat. Atau bisa dikatakan batas seorang mendapatkan 1 rakaat itu apa sih? Ketika apa sih seorang masbuk dikatakan mendapatkan 1 rakaat itu ketika apa? Yaitu ketika mendapati rukuknya imam. Maka sudah dianggap mendapatkan 1 rakaat. Sebagaimana hadis man adraka ruku' faqad adraka ruk'ah. Barang siapa yang mendapati rukuk maka telah mendapatkan 1 rakaat. Dan ini ada satu kisah unik nih dari pengamalan dari hadis ini. Itu ada satu kisah unik dari Abi Bakroh. Ini bukan Abu Bakar ya, tapi Abi Bakroh, Abu Bakroh. Annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqi'. Bahwa Abu Bakroh ini datang ke masjid dalam posisi Rasulullah sudah sujud, sudah rukuk. Faraka'a qabla ayyasila ila shaf. Nah, maka Abu Bakroh ini takbir, kemudian rukuk sebelum sampai ke shafnya. Ibaratnya begini. Rasulullah dan para sahabat lagi sholat berjamaah nih. Nah, kemudian ketika Abu Bakroh ini datang, ternyata Rasulullah sudah dalam posisi rukuk. Nah, Abu Bakroh itu baru nyampe pintu belakang nih. Baru nyampe pintu belakang. Rasul udah rukuk. Ini kalau Rasulullah kok sampai ngangkat sebelum saya rukuk, saya nggak dapat 1 rakaat. Akhirnya sebelum Abu Bakroh itu selesai atau berhenti di shaf, belum nyampe ke shafnya, ibaratnya jamaah itu ada 5 shaf, gitu kan ya. Yang harusnya Abu Bakroh itu di shaf ke-5, tapi dia masih di belakang ini. Masih dikatakanlah barisan ke-8 yang nggak ada orangnya gitu ya. Di barisan ke-8 dia sudah mau rukuk ini, sudah mau i'tidal. Dia langsung Allahu Akbar, langsung rukuk di posisi ke-8 ini, di barisan ke-8 dan nyeruntul ke depan dengan posisi rukuk seperti itu. Supaya apa? Supaya tetap dapat 1 rakaat pada Rasulullah. Kemudian fadzakara dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah selesai salat dia menyebutkan itu kepada Nabi Muhammad. Faqala
zadakallahu hirsan wala ta'ud. Ya, semoga Allah menambahkan kamu semangat untuk beribadah supaya nggak telat-telat, wala ta'ud, tapi jangan diulang. Ini menunjukkan bahwasanya rakaat yang didapati oleh Abu Bakr ini disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Bahwa seorang yang mendapati sang imam dalam posisi ruku itu mendapatkan satu rakaat. Ini para ulama menjadikan hadis ini juga sebagai salah satu syahid daripada hadis yang tadi. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi bisa juga nih ketika Ustaz Hudzaifah kok telat pas jamaah begitu ya. Kemudian kalau harus menuju ke shaf dulu supaya berbaris dengan shaf, takut terlambat nggak dapat ruku bersama imam, nah, akhirnya di depan pintu banget ini masih sudah Allahu Akbar langsung ruku kan gitu. Kemudian nyerundul ke depan satu langkah sampai di shaf itu. Ya tapi ini sudah dilarang sama Nabi sih. Wala ta'ud, jangan diulangi lah gitu. Oke, kemudian syarat untuk mendapatkan satu rakaat itu adalah sempat tumakninah sebelum imam beranjak dari ruku yang mujzi. Jadi sang makmum ini wajib untuk sempat tumakninah dulu. Jadi bukan sekedar papasan di jalan gitu ya. Dia mau ruku, si imam sudah berdiri. Jadi papasannya di jalan itu enggak boleh. Harus sempat tumakninah dulu ketika si imam ini sebelum mengangkat. Walaupun ini qadrul muzzi ya. Maksudnya gini. Qala Syafi'i wal ashab idza adraka masbukul imami raki'an. Idza adraka masbukun al imama raki'an wa kabbara wa huwa qa'imun tsumma raka'a. Imam Syafi'i dan ashab berkata, jika seorang masbuk itu mendapati sang imam dalam posisi ruku, wa kabbara, dan dia bertakbir wa huwa qa'im, si makmum ini bertakbir dalam posisi berdiri, tsumma raka'a, kemudian si makmum ini kemudian menyusul ruku, fa in wasalal makmumu ila haddir ruku'i al mujzi'i, ya, jika ia sampai in wasalal makmum ila haddir ruku'il mujzi wa huwa anta bulugha rahatahu rukbatayhi qabla ayyar fa'al imamu an haddir ruku'il mujzi faqad adraka ruk'ah. Nah ini. Walaupun di sini tidak disebutkan ya. Nanti ada perbedaan pendapat terkait Imam Nawawi dan juga Rafi'i di dalam masalah ini. Jika sang makmum ini kok sempat sampai kepada rukuk haddul mujzi ya, sebelum imam mengangkat dari haddul mujzi itu apa? Haddul mujzi itu adalah tangannya masih menyentuh di lutut atau tangannya masih bisa meraih lutut, itu haddul mujzi. Meskipun belum sempurna 90 derajat. Intinya si imam kok bisa papasan, si makmum kok bisa papasan dengan imam dalam posisi yang sama-sama tangan masih nyentuh lutut, berarti masih mendapatkan satu rakaat. Husibat lahu. Ya, wa husibat lahu, dan mendapatkan satu rakaat. Nah, qala sahibul bayan wa yastaritu ayyatuma innal ma'mumu fir ruku'i, dan disyaratkan, ini bukan kata Imam Syafi'i ya, tapi kata madhab ulama madhab Syafi'i yang lainnya, disyaratkan untuk tumakninah si makmum ini bersama fir ruku'i qabla irtifa'il imam an haddir ruku'il mujzi. Disyaratkan si makmum ini sempat untuk tumakninah sebelum si imam mengangkat dari haddul mujzi. Ya, meskipun imam sudah agak ngangkat, tetapi selama tangannya dia masih nyentuh lutut, berarti masih dikatakan belum meninggalkan ruku. Nah, jadi kapan sang imam disebut meninggalkan ruku? Yaitu ketika tangannya si imam sudah tidak menyentuh lututnya lagi. Kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga kalau dia sempat tumakninah dalam kondisi imam masih menyentuh lututnya, tangannya itu, meskipun sudah mulai gerak, maka sudah dihitung satu rakaat. Ini maka penting haddul mujzi itu harus diketahui. Apa haddul mujzi dari ruku? Seseorang itu dikatakan sudah ruku itu ketika apa? Minimal tangannya bisa menggapai si lutut ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ketika ia masbuk, maka dia wajib untuk melaksanakan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri terlebih dahulu. Sebelum ia rukuk menyusul si imam,
dia harus melaksanakan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri terlebih dahulu. Jadi tidak boleh gara-gara imamnya sudah terlanjur rukuk kita langsung Allahu Akbar sambil rukuk, itu tidak diperbolehkan. Harus Allahu Akbar baru rukuk. Allahu Akbar dulu sampai selesai takbir baru rukuk. Nah, idza adrakal imamu raki'an. Idza adrakal imama raki'an kabbara lil ihram qa'iman. Jika si makmum ini kok mendapati si imam dalam posisi rukuk, maka dia harus bertakbir lil ihram qa'iman, dalam posisi berdiri. Tsumma yukabbiru lirruku'. Baru setelah itu dia bertakbir untuk rukuk. Wa yahwi ilaihi, dan mulai turun untuk rukuk. Fa in waqa'a ba'du takbiratil ihrami fi ghairil qiyam, jika takbiratul ihram itu, sebagian dari takbiratul ihram itu kok diucapkan dalam posisi sudah tidak berdiri, sudah sambil nunduk, fi ghairil qiyam, lam tan'aqid sholatuhu fardhon bila khilafin wala tan'aqidu naflan aidan 'ala sahih. Maka sholatnya tidak sah dihitung fardu ataupun juga tidak sah dihitung sunnah. Ya. Mau dirubah niatnya jadi sunnah pun tetap tidak sah. Intinya sama-sama tidak sah. Jadi kalau makmum ini kok tiba-tiba langsung Allahu Akbar, ya, memang pas mulai Allahu Akbar masih berdiri, tapi Allahu Akbar, akbarnya ketika sudah doyong mau rukuk, nah ini sholatnya bisa tidak sah. Allahu Akbar harus diselesaikan dalam kondisi masih berdiri tegak. Baru setelah itu dia takbir lagi, Allahu Akbar untuk rukuk. Gitu. Nah, yang berikutnya, sunnah untuk melaksanakan takbir intikal menuju rukuk. Walaupun ini hanya menuju rukuk saja. Kalau imam kok sudah sujud, nah, ketika imam kok sudah sujud, atau imam dalam posisi i'tidal, gimana nih Ustaz Zaifah? Imam sudah posisi i'tidal, kita mau masuk, Allahu Akbar, apakah kita baca Rabbana lakal sami Allahu liman hamidah, kemudian setelah itu tidak. Dia cukup baca Allahu Akbar langsung i'tidal. Tidak membaca apapun. Baik. Sebagaimana ketika imam dalam posisi sujud. Maka makmum ini cukup baca Allahu Akbar kemudian langsung sujud tanpa membaca membaca takbir intikal lagi. Kenapa? Karena itu bukan mahal takbir. Dia bagaimana ya menjelaskannya ya? Kalau imam dalam posisi ruku, kemudian kita takbiratul ihram, nah, dan mau pindah kepada ruku, begitu ya, mau mengikuti si imam ini untuk ruku, kita tetap disunahkan untuk takbir intikal. Kenapa? Ya karena memang kita dalam posisi berdiri dan setelah berdiri itu memang ruku. Yeah. Sehingga urutannya pas, sehingga memang disunahkan baca intikal. Tetapi kalau kita berdiri kemudian langsung sujud, maka itu bukan mahal untuk membaca takbir intikal. Karena urutannya bukan seperti itu, bukan berdiri langsung sujud. Gitu. Bukan mahalnya itu. Sebagaimana ketika kita ketika kita masbuk di tasyahud akhir, ya, tasyahud akhirnya imam salam, kita berdiri naik itu tidak perlu takbir lagi jika duduk tasyahud itu bukan tasyahudnya kita. Katakanlah begini, kita masbuk di rakaat keempat, jadi kita baru masuk sholat, itu imam sudah rakaat keempat. Imam masih berdiri, jadi kita dapat satu rakaat itu. Terus di akhir sebelum imam salam kan kita juga ikut tasyahud tuh ya, ikut tasyahud bareng si makmum, bareng si imam. Oke, nah, dan ketika si imam itu selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita kan naik lagi. Nah, naiknya kita itu tidak disunahkan untuk membaca takbir intikal. Kenapa? Ya karena itu bukanlah duduknya kita. Dan bangkitnya dari sujud, itu sudah kita baca takbirnya ketika kita bangkit dari sujud, dan kemudian duduk. Kan sudah baca takbir. Yang mana seharusnya kita langsung naik, tapi gara-gara harus mengikuti imam, akhirnya kita tidak naik, kita ikut duduk tasyahud. Kan begitu ya? Nah, maka yang berikutnya, kita tidak perlu untuk baca takbir. Dan ini agak-agak rumit ya, saya kira, tapi ya semoga bisa dipahami. Artinya harus sesuai dengan tempatnya, Ustaz ya?
Kalau Iya, misalkan Kak. tidak pada tempatnya ya tidak disunahkan untuk takbir. Ya, Seperti tidak pada urutannya misalkan kayak gitu. Mm-mm. kecuali ketika memang kita masbuk sholat Isya begitu ya, kita masuk itu di rokaat ketiga. Jadi kita dapat rokaat ketiga dan rokaat keempat. Sehingga tasyahud akhirnya imam itu adalah tasyahud awalnya makmum. Nah, itu baru disunahkan untuk membaca takbir intikal ketika berdiri. Kenapa? Ya karena memang itu posisi yang tepat untuk baca takbir. Sesuai Wah, ini tempatnya lah ya. sesuai tempatnya. Ini Baik. memang sunnah sih, makanya tidak terlalu dibahas secara detail karena memang ya kalaupun baca ya nggak apa-apa, kalaupun Baik. nggak baca ya nggak apa-apa gitu. Baik. Memang secara implikasi hukum tidak sampai membatalkan sholat, tetapi ya inilah yang dibahas oleh para ulama sampai sedetail itu. Luar biasa para ulama di dalam memperhatikan masalah sholat. Oke. Kemudian yang berikutnya, jika tidak sempat ruku bersama imam, maka tidak dihitung rokaat tersebut. Ya. Tentu kalau ternyata imam dalam posisi sudah i'tidal atau sudah sujud, maka tidak dihitung dia mendapatkan 1 rakaat. Tetapi ia tetap wajib mengikuti imam dalam rukun fi'li. Ya. Ketika kita masuk kok imam sudah dalam posisi i'tidal atau sudah kita berusaha untuk lari gitu kan ya. Terus supaya mendapatkan sang imam itu masih ruku sehingga kita dapat 1 rakaat. Ternyata pas Allahu Akbar imam juga sami Allah liman hamidah berdiri. Jadi ya ketemunya pas berdiri nggak dapat. Nah, apakah kemudian kita udahlah kalau kayak gitu saya nggak usah ruku, nggak usah sujud, nggak usah duduk di antara 2 sujud, saya nunggu aja dalam posisi berdiri nanti imam sampai berdiri lagi gitu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Dia harus ikut bersama imam untuk melaksanakan rukun fi'li. Rukun fi'li. Idza adrakal masbuku al-imama ba'da fawatil haddil mujzi' minar ruku' fala khilafa annahu la yakunu mudrikan lirraq'ah, maka dia tidak mendapatkan 1 rakaat. Lakin yajibu alaihi mutaba'atul imami fima adraka. Maka tetapi dia tetap wajib untuk mengikuti imam atas apa yang dilakukan oleh si imam. Wa in lam yuhsab lahu, meskipun sujudnya dia, i'tidalnya dia, duduk di antara 2 sujud, bahkan kalaupun tasyahudnya dia itu tidak dihitung. Fa in adrakahu fit tasyahudil akhir lazimahu ayyajlisa ma'ahu. Bahkan kalau dia masuk dalam rakaat terakhir, imam sudah sujud, kita ikut sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, kemudian tasyahud akhir, kita tetap wajib ikut duduk tasyahud akhir. Tetapi apakah disunnahkan baca tasyahud? Wahal yusannu lahu tasyahudu ma'ahu. Nah, pas tasyahud itu apakah kita disunahkan untuk baca tasyahud? Kenapa? Ya karena itu tasyahudnya imam. Bahwa kita wajib duduk, ya karena harus mengikuti. Tetapi kalau bacaan kan tidak ada ikut-ikutan gitu. Ibaratnya ya bacaan sendiri, bacaan makmum ya bacaan makmum, bacaan imam ya bacaan imam. Wajhani masyhurani hakahuma al-Khursaniyun wa Syekhu Abu Hamid wa Ibnu Sibah wa Shahibul Bayan wa akharun minal Iraqin as-sahih al-mansus annahu yusannu mutaba'atul imam. Ya, kalau duduk tasyahudnya diwajibkan, tetapi untuk bacaan tasyahudnya itu cuma disunnahkan saja. Bahkan ada pendapat yang mengatakan la yusannu li annahu laisa maudhi fi haqqihi. Ya, bahkan ada pendapat yang mengatakan tidak disunnahkan untuk membaca tasyahud, yang diwajibkan cuma duduk saja, dan ketika duduk ya diem. Kenapa? Ya karena itu bukanlah tempatnya dia untuk baca tasyahud. Gitu ya. Baik. Wala yajibu tasyahudu ala hadzal masuk bila khilaf bi khilafil qu'ud fihi fa innahu wajibun alaihi bila khilaf li anna mutaba'atul imami innama tajibu fil af'al. Nah, bahwasanya yang diwajibkan untuk diikuti dari seorang imam itu adalah rukun fi'linya saja, bukan rukun qaulinya. Kalau rukun qaulinya maka tidak ada kewajiban bagi makmum untuk mengikutinya. Nah, sehingga kalau emang si imam ini kok baca tasyahud, ya si makmum nggak harus ikut baca tasyahud bersamanya. Gitu. Baik. Mungkin, oke, disunahkan untuk baca tasyahud dalam kondisi di atas. Oke, ini ketentuan yang berikutnya, yang terakhir di dalam pertemuan ini. Insya Allah masih ada beberapa ketentuan lagi untuk masalah sholat berjamaah ini, ketentuan terkait tempat, ketentuan terkait ya kesunahan nanti imam
disunahkan untuk sawu sufufakum dan seterusnya, nanti juga ketentuan tentang siapa yang berhak menjadi imam dan seterusnya. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik, Allahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Ustadz Hudzaifah untuk diskusi. Monggo silahkan. Baik, syukran jazakumullah khairan pada Ustadz Akil atas ilmunya yang malam hari ini sepertinya agak banyak ya Ustadz. Ya. Jadi, dan ini pun belum selesai. Insya Allah kita akan lanjutkan minggu depan. Baik. Baik. Alhamdulillah banyak ilmu, insya Allah berkah. Jadi kita bisa mendapatkan bersama-sama keberkahan dari ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Akil. Oke, baik. Berpindah ke acara selanjutnya, yakni acara diskusi atau tanya jawab yang boleh dilontarkan atau ditanyakan kepada para partisipan kepada Ustadz Akil. Bisa melalui fitur raise hand ataupun chat. Baik, ini pertama udah ada Bapak Adi Adifar yang sedari tadi Ustadz angkat tangan. Baik. Oh ya, baik. Assalamualaikum Ustadz Agil, Ustadz Hudzaifah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kalau boleh saya ngajukan 3 pertanyaan nih Ustadz. Apa satu persatu atau sekaligus? Satu persatu aja Pak, biasanya. Satu persatu silakan. Oke, satu persatu ya Ustadz ya. Ini saya cuma mau minta klarifikasi atau konfirmasi lagi. Tadi saya agak terlambat ikutinnya. Yang pertama adalah bermakmum kepada imam, baik itu bisa sholat fardu atau sunnah ya Ustadz ya. Jadi bisa dua-duanya ya. Ini yang pertanyaan pertama Ustadz. Oh ya, kalau dalam mazhab Syafi'i dan Hambali lah paling tidak, itu orang yang sholat sunnah boleh menjadi imam bagi orang yang sholat fardu. Atau sebaliknya, imamnya sholat fardu, makmumnya sholat sunnah, itu diperbolehkan. Baik, nah, itu Pak. Kemudian yang kedua Ustadz, ya, yang kedua adalah apabila rakaat imam lebih banyak, itu kan ada 2 kemungkinan ya, berarti waktu makmumnya tahiyat akhir ya, misalnya dia sholatnya 2 rakaat ya, berarti bisa menunggu tahiyat akhirnya imam yang 4 rakaat ya Ustadz ya? Iya, jadi kalau rokaatnya si makmum kok lebih sedikit dibandingkan rokaatnya si imam, maka makmum punya 2 pilihan, yaitu langsung mufarokoh ketika si makmum ini memang selesai dan biarkan imam melanjutkan sholatnya dia, gitu kan ya. Atau yang kedua adalah dia menunggu dengan di tasyahudnya itu. Jadi dia tasyahud lama sampai imamnya menyelesaikan semua rokaatnya dan tasyahud bareng, kemudian imam salam duluan diikuti dengan makmumnya. Itu 2 pilihan itu Pak. Jadi bisa mufarokoh, bisa nunggu dalam posisi tasyahud akhir. Gitu. Baik Ustadz, yang terakhir Ustadz tadi terkait sama Mu'adz bin Jabal ya, kalau nggak keliru berjamaah dengan Rasulullah. Tadi mungkin nggak disebutin itu sholatnya sholat apa, apakah sholat fardunya entah asar atau apa ya. Tapi intinya begini, ketika Mu'adz berjamaah dengan Rasulullah kan berarti sholat fardunya sudah ditunaikan ya Ustadz ya. Kemudian ketika kembali ke kaumnya kan dia sebagai imam untuk kaumnya, ya kan. Nah, yang pertanyaan adalah terkait sama niatnya nih gimana Ustadz? Pada waktu dia berjamaah sama Rasulullah otomatis niatnya kan sama ya. Niat apa? Bukan sama, sorry. Dia niatnya kan sebagai makmumnya Rasulullah gitu kan. Tapi itu pasti fardu kan ininya niatnya ya. Tapi ketika dia jadi imam, nah ini niatnya bagaimana? Apakah sama dengan yang pertama atau beda Ustadz? Iya. Di sini disebutkan ya Pak bahwa sholatnya itu sholat isya. Ya, Mu'adz di sini adalah sholatnya sholat isya bersama Rasulullah, kemudian dia pula menjadi imam buat para jamaahnya atau kaumnya. Gitu. Nah untuk niatnya dipastikan yang pertama itu ya fardu ya, karena memang sama-sama fardu gitu. Tapi yang kedua ya tentunya niatnya Mu'adz adalah ini tentu tidak disebutkan secara eksplisit gitu, tetapi mengambil kesimpulan dari para ulama yang menjadikan hadis Mu'adz ini sebagai kebolehan untuk melaksanakan sholat sunnah yang menjadi imam dan makmumnya itu sholat fardu, ya pastinya Mu'adz bin Jabal melaksanakan sholat ini adalah dengan cara sholat
sunnah gitu. Dan sunnahnya apa? Ya bisa jadi sunnahnya adalah sunnah mutlaqah. Karena memang namanya sholat sunnah itu sebenarnya tidak dibatasi kecuali hanya untuk waktu-waktu tertentu saja. Dan itu pun tidak sampai haram. Hukumnya hanya makruh saja kalau kita kok tiba-tiba sholat sunnah setelah subuh. Itu boleh, nggak haram, hanya makruh saja. Dan untuk jumlah rokaatnya, sudah disebutkan juga di dalam sifat sholat ya, dulu kita sudah jelaskan bahwasanya kalau sholat sunnahnya itu kok sholat sunnah yang katakanlah 2 rakaat, memang sunnahnya kalau malam-malam itu 2 rakaat salam. Sehingga rakaat pertama dan kedua itu jahar semua, kalau jamaah gitu ya. Kemudian, tapi boleh juga untuk melaksanakan sholat itu 4 rakaat 1 kali tasyahud awal, 1 kali tasyahud akhir. Jadi 4 rakaat tasyahudnya cuma sekali, maka 4 rakaat ini semuanya jahar dan semuanya membaca doa, membaca surat setelah Al-Fatihah. Atau yang berikutnya, bisa jadi disebutkan di dalam kitab Al-Majmu' itu, bisa jadi dia melaksanakan sholat sunnah yang dibatasi dengan tasyahud. Jadi 2 rakaat pertama itu membaca surat Al-Fatihah dan surat setelahnya, kemudian tasyahud, kemudian rakaat ketiga dan keempat itu hanya membaca Al-Fatihah saja secara sir, tanpa membaca surat setelahnya. Nah, ini dikatakan bahwa ada sholat mutlak yang modelnya seperti itu juga diperbolehkan. Nah, sehingga Allahu a'lam ya, kalau dari pengamatan saya ya, yang ulama menjadikan dalil ini sebagai kebolehan orang yang sholat sunnah menjadi imam orang yang sholat fardu, ya kemungkinan Mu'adz bin Jabal itu niatnya adalah niat sholat sunnah gitu. Ya sunnahnya apa? Ya bisa jadi mutlak, bisa jadi dia sunnah. Tapi sunnah ba'diyah cuma 2 rakaat ya kalau ba'diyah isya ya. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Mungkin seperti itu Pak Adi. Allahu a'lam bishawab. Jadi untuk yang Mu'adz ini dia jadi imam di kaum itu dia mengulang sholat isyanya atau Sholat sunnah ba'diyahnya? yang lain. Ya tentu mungkin bukan ba'diyah juga ya. Tapi tentu bukan sholat yang sama dengan yang pertama. Itu bukan mengulangi sholat fardu, tetapi ya sholat sunnah begitu saja. Nah, Allahu a'lam penyebutannya sholat sunnah apa di sini memang tidak disebutkan, saya juga tidak berani menerka-nerka, tapi yang jelas tidak mungkin melaksanakan sholat fardu kok 2 kali. Gitu. Karena tadi kan Ustadz Akil bilang begini, menurunkan derajat sholat ya dari fardu jadi sunnah. Nah ini yang mungkin jadi masih agak tanda tanya di saya ini maksudnya bagaimana gitu. Kalau itu Menurunkan maksudnya derajat dalam sholat yang terkait dari Mu'adz tadi. Maksudnya yang saya sebutkan bahwasanya menurunkan derajat sholat itu dalam satu sholat yang sama, Pak. Maksudnya begini, jika katakanlah saya masuk ke masjid, kok enggak ada orang, gitu. Kemudian saya, ya sudahlah, katakanlah ini sholat duhur ya, mau sholat duhur. Ya sudah, saya tak niat sholat duhur. Allahu Akbar, gitu. Ternyata bondong-bondong banyak yang masuk, terus bikin jamaah. Loh, ada jamaah tuh. Ya sudah, yang tadinya saya niat sholat duhur, sholat fardu duhur, saya turunkan derajat niatnya menjadi, ya sudahlah, ini yang saya sedang laksanakan ini, saya turunkan derajatnya jadi sholat sunnah qobliyah duhur saja, dan saya selesaikan 2 rakaat, setelah itu saya salam, kemudian saya mau gabung dengan jamaah yang ada. Nah, itu maksudnya dalam satu sholat yang sama nih. Nah, kalau Mu'adz ini kan memang niat melaksanakan 2 sholat yang berbeda. Satu bersama Rasulullah, satu bersama kaumnya. Nah, tapi tidak bisa sebaliknya. Sebaliknya bagaimana? Awalnya saya masuk masjid, katakanlah, kok belum ada jamaah, mungkin nanti ada, ya udah saya tak sholat sunnah qobliyah duhur dulu. Allahu Akbar. Nah, pas rakaat kedua, pas di tasyahud akhir, yang niatnya saya cuma sampai rakaat kedua dan niatnya itu adalah tasyahud akhir, kemudian kok nggak ada yang datang juga. Udahlah, saya langsung jadikan saja sholat sunnah saya ini menjadi sholat fardu saja. Ya sudahlah, saya anggap sholat ini adalah sholat duhur saja dan saya genapi jadi 4 rakaat. Nah, itu tidak boleh. Karena dari sholat sunnah kita naikkan derajatnya menjadi sholat fardu, itu tidak bisa. Tapi kalau sebaliknya itu bisa. Dalam satu sholat yang sama kita merubah niat. Tapi kalau Mu'adz ini kasusnya berarti berbeda, Pak. Karena Mu'adz ini awalnya memang dari awal melaksanakan 2 sholat yang berbeda. Sholat bersama Rasulullah fardu, kemudian sholat bersama kaumnya sunnah.
itu tidak masalah gitu. Allahu a'lam bishawab. Nah, mungkin seperti itu, Pak. Jadi bisa disimpulkan bahwa Muaz tidak mengulang sholat ya pertama ya, Ustadz ya. Terus yang Ya. kedua tadi kalau dalam mengubah niat itu berarti diperbolehkan di dalam sholat ya. Kalau dari fardu ke sunnah ya, Pak ya. Tadi yang menurunkan derajat itu berarti mengubah niat itu bisa di dalam sholat ya Ustadz ya. Ya, Baik Ustadz Akil, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih Ustadz Uzaifah atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi mungkin bisa diperjelas lagi bahwasanya yang dimaksud Ustadz Akil nggak boleh upgrade level dari sunnah ke fardu itu ketika dalam keadaan sholat, gitu ya, Ustaz? Ya. Ya, jadi boleh dari fardu, yang boleh itu downgrade. Kalau upgrade level nggak boleh ketika saat sholat. Dari fardu ke sunnah, boleh. Dari sunnah ke fardu, tidak boleh. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ini kita baca dari chat dulu ya, Ustaz. Iya, monggo silakan. Bagaimana jika jamaah sholat tarawih yang 23, tapi kita niat yang 8? Ketika mau pulang beres 8, ternyata susah karena barisan yang padat. Terpaksa ikut jamaah rakaat 9 sampai 10. Tapi kita niat witir, sah tidak? Atau bagaimana baiknya Ustaz? Berarti ini witirnya 2 rakaat ya Ustaz? Ya, maksudnya niatnya 2 rakaat dulu, nanti tambah 1 gitu. Itu tambah baik. Oke, fadhal. Ya nggak apa-apa. Gitu. Bagaimana jika jamaah sholat tarawih yang 23, tapi kita niat 8. Ketika mau pulang beres 8, ternyata susah karena barisan yang padat. Terpaksa ikut. Nah, ya mungkin nasihat saya Pak, kalau mau jamaah tarawih 8 di masjid yang barisannya 23, maka kalau bisa ambil soft paling belakang aja. Kalau habis itu cabut gampang gitu. Sudah kuduga. Susah. Itu pertama. Yang kedua, praktek yang digambarkan oleh Pak Alzam ini, gitu ya, itu diperbolehkan. Jadi si imam niatnya masih tarawih untuk rakaat ke-9 dan ke-10, tapi kita niatnya sudah melaksanakan sholat witir pertama dan kedua. Itu diperbolehkan. Kok jangankan sama-sama sholat sunnah, wong yang satu fardu, yang satu sunnah saja boleh gitu. Apalagi kok sama-sama sunnah meskipun secara niat imamnya witir, imamnya tarawih, makmumnya witir. Atau sebaliknya, kita mau sholat 23 tapi masjidnya cuma 11 gitu ya. Nah, jadi pas si imam kok niat sholat witir 2 rakaat, kita niatnya sholat tarawih masih. Itu juga bisa. Nah, kemudian nambah 1 lagi, si imam sholat witir 1 rakaat. Kita juga niat sholat jamaah lagi masih, tapi imamnya 1 rakaat witir, kitanya 2 rakaat tarawih. Bisa. Jadi imam assalamualaikum, kita lanjut lagi nambah 1 rakaat. Habis itu kita lanjut sampai 23. Itu juga diperbolehkan, tidak masalah. Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya pertanyaan dari jamaah yang raise hand, Ustaz. Ada Bapak Cahyo. Oke. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mungkin sedikit mengulang Ustaz tadi pertanyaan. Yang pertama, misalkan kita sholat isya misalkan Ustaz ya, kemudian kita masbuk, imam ini sudah membaca surat pendek misalkan seperti itu Ustaz. Kemudian kita jadi ketika kita takbir pertama kali itu sedang membaca surat pendek bagian agak akhir. Terus kemudian kita membaca Fatihah, tapi Fatihahnya kita pengen tuntaskan saja gitu Ustaz. Jadi maksudnya sebenarnya Fatihahnya belum selesai ketika imamnya ruku, tapi kita tetap lanjutkan baca Fatihah. Nah, apakah ketika kita nyusul gitu Ustaz, apakah kita dianggap sudah dapat 1 rakaat gitu Ustaz? Padahal rukuknya nggak bareng, tapi ada irisan ketika berdiri tadi bareng gitu Ustaz. Walaupun nggak lama, taruh 2 ayat di Fatihah gitu Ustaz. Jadi irisannya bukan di rukuk, tapi irisannya ketika berdiri beberapa ayat. Itu yang pertama Ustaz. Kemudian yang kedua, kadang ada problem itu imam ini ketika isya misalkan rakaat ketiga atau keempat Ustaz,
itu sangat cepat Al-Fatihahnya Ustaz. Sampai kita ini bingung ngejar. Kemudian apalagi kalau kita konsentrasinya agak-agak kurang, itu sudah keburu mau sujud kita belum rampung gitu. Fatihah. Nah, itu bagaimana hukumnya kalau kita sudah kita kita langsung ikut rukuk saja gitu ya, nyusul rukuk walaupun Al-Fatihah kita sebenarnya belum tuntas. Khawatir sudah ketiga ini Ustaz. Dalam hati kadang mikirnya juga ini bacaan imam kan mengcover bacaan makmum juga, apa boleh seperti itu. Terakhir ini yang ini Ustaz, mungkin yang agak unik ini kaitan dengan sholat tarawih Ustaz kalau Ramadan. Kadang-kadang kita ini datang tarawih telat, terus kemudian kita kan isya dulu. Nah, setelah isya itu kadang-kadang kita ini tidak tahu ketika sudah berjalan 2 atau 4 rakaat, ini imamnya sudah masih tarawih atau sudah witir gitu. Kemudian kadang kita dalam hati niatnya itu niatnya ikut imam aja lah. Kalau tarawih ikut tarawih 2 rakaat, kalau witir 3 rakaat ikut kita 3 rakaat gitu. Nah, ini niatnya jadi nggak jelas dari awal, niatnya ikut imam gitu. Nah, itu apakah diperbolehkan Ustaz? Dan harusnya seperti apa kalau kita niatnya witir witir. Kita niatnya tarawih 2 rakaat, ternyata imamnya witir 3 rakaat Ustaz gitu. Apakah kita menyelesaikan duluan? Jadi imamnya ketika bangkit lagi rakaat ketiga, kita kemudian langsung tahiyat aja sendiri gitu. Nah, itu kadang bingungnya di situ Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik. Ya, sama-sama Pak Cahyo. Baik. Yang pertama tadi maksa untuk menyelesaikan Al-Fatihah padahal imam sudah ruku, ya. Dalam kondisi memang dia masbuk gitu kan ya. Oke. Di dalam kitab Al-Majmu' ini disebutkan bahwasanya jika kita memaksa untuk menyelesaikan bacaan Al-Fatihah padahal kita tidak memulai dengan doa iftitah dulu, tidak dengan ta'awud dulu gitu, yang memang sebenarnya seharusnya kita langsung ruku, tapi kita malah maksa gitu. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, Allahu akbar, imam ruku. Harusnya kita ikut ruku gitu. Tapi apa-apalah maksa gitu. Maka jika kita tidak sempat ruku bareng imam, maka tidak disebut dapat 1 rakaat. Tidak disebut 1 rakaat. Bahkan ada sebagian pendapat yang mengatakan sholatnya batal. Jadi kalau maksa. Tidak dapat 1 rakaat Ustaz ya malah ya, kalau maksa gitu. Kalau maksa dan tidak dapat rukuk bareng imam, kecuali kok masih dapat rukuk, sempat rukuk bareng imam, maka tetap dapat. Karena apa? Karena dia dalam kondisi memang dari pertama masbuk, yang kedua ada perintah untuk mutaba'atul imam, untuk mengikuti imam gitu ya. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Dan dia dalam kondisi yang ma'dzurun untuk tidak menyelesaikan Al-Fatihahnya. Dia dalam kondisi orang yang diberikan keringanan untuk tidak menyelesaikan. Maksa. Ya, kalau dapat rukuk alhamdulillah, kalau nggak dapat tidak dihitung rakaat, bahkan ada yang mengatakan dia batal. Itu yang pertama ya Pak ya. Jadi tidak wajib menyelesaikan Al-Fatihah tapi malah maksa menyelesaikan Al-Fatihah, ya, itu salah, karena menyelesaikan Al-Fatihah tidak wajib, yang wajib adalah mutaba'ah. Maka yang harus didahulukan mutaba'ah. Yang berikutnya adalah malah kebalikan ini Pak ya, yang kedua ya. Iya. Kalau tadi gimana? Imamnya cepat-cepat, terlalu cepat. Rakaat ketiga gitu misalkan atau keempat isya gitu Ustaz. Yang mana kita tidak masbuk ya Pak ya. Kita tidak masbuk. Kita ikut dari awal gitu, tapi pas 3 sama 4 kok cepat begitu. Maka tadi kita Allahu a'lam, kita diperintahkan tetap untuk menyelesaikan Al-Fatihahnya begitu, karena memang kita tidak ma'dzur atas Fatihah kita tidak mendapatkan keringanan atas dasar apa? Kalau yang pertama kan masbuk. Nah, kita kan tidak masbuk juga. Begitu. Nah, kita wajib untuk menyelesaikan Al-Fatihah kita, dan kita diberikan kesempatan untuk atau diberikan tolerir untuk ketinggalan dari imam ini 3 rukun. Jadi kita masih boleh untuk ketinggalan dari imam ini 3 rukun. Asalkan imamnya masih sujud aja, maka kita masih mendapatkan 1 rakaat yang sama dengan si imam. Jadi sampai imamnya rukuk kita belum selesai, ya kita selesaikan dulu. Imamnya itidal baru kita selesai, ya kita rukuk terus itidal gitu. Tapi kalau sampai kita ketinggalan
3 rukun, nah ini maka nanti ulama berbeda pendapat apakah dihitung 1 rakaat atau tidak gitu. Apakah kita sudah kehilangan 1 rakaat bersama si imam itu atau tidak. Insya Allah akan dibahas di pertemuan berikutnya. Kemudian yang terakhir ini masalah niat. Masalah niat yang mana kita niatnya wah ikut imam saja gitu. Nah ini Allahu a'lam nih ya, nggak tahu imamnya ini sudah witir atau lanjut raweh gitu ya, karena kita nggak tahu di masjid itu 23 atau sekian atau 11 gitu, sehingga pas rakaat ke-9 dan 10 nggak tahu ini sholat witir atau sholat raweh, apakah 2 rakaat ataukah 3 rakaat gitu. Ini Allahu a'lam, kalau niatnya ngikut imam begitu boleh atau tidak. Dari awal kita niatnya, katakanlah kita niatnya witir, kok tiba-tiba bukan witir, itu apakah diperbolehkan ya memindah niat dari satu sunnah ke sunnah lainnya atau tidak gitu. Allahu a'lam bishawab. Kalau wajib ke wajib tidak boleh, tapi kalau sunnah ke sunnah sudah pernah kita bahas belum Ustaz Efah? Kalau dari sunnah ke sunnah niatnya Ustaz? Kalau dari wajib ke wajib kan tidak boleh. Kalau dari wajib ke sunnah boleh. Tapi kalau dari wajib ke wajib juga boleh. Katakanlah begini. Saya sedang sholat zuhur, gitu kan ya. Oh ternyata ada jamaah. Jadi saya, udahlah. Kalau memang ada jamaah, saya sholat zuhur yang ini mau saya jadikan untuk mengkodok yang sebelumnya saja. Nah, itu kan tidak boleh tuh. Atau untuk mengkodok sholat asar kemarin saya belum sholat asar, itu kan juga tidak boleh. Tapi kalau dari sunnah ke sunnah ini Allahu a'lam, saya belum menemukan jawabannya. Insya Allah akan saya catat dan akan saya cari jawabannya, akan saya sampaikan di kemudian hari ya, di kesempatan berikutnya Insya Allah. Tolong catat ya Ustaz Defah ya, tolong ingatkan ini. Baik. Begitu mungkin Pak Cahyo, mohon maaf ini tidak bisa di. Mungkin sekalian Ustaz, kalau kita niatnya itu tarawih 2 rakaat, tahu-tahu imamnya itu 3 rakaat gitu Ustaz, apa boleh kita selesaikan kita 2 rakaat nggak meneruskan imam Ustaz? Nah, kalau itu malah saya agak yakin boleh itu. Maksudnya ternyata kok imam 3 rakaat langsung witir, padahal saya masih mau tarawih gitu kan. Terus ya udah kita mufarokoh atau dengan konsep yang tadi ya, imam mufarokoh, imam menunggu si imam ini sampai dia selesai gitu. Itu malah tidak ada masalah di situ gitu. Tapi kalau loh kok ternyata berubah gitu. Kok ternyata 3 rakaat. Nah, saya gimana? Apakah saya boleh memindahkan niat saya dari sunnah 2 rakaat raweh menjadi sunnah 3 rakaat witir, itu apakah diperbolehkan atau tidak? Ini Allahu a'lam bishawab. Insyaallah akan saya cari jawaban. Begitu mungkin Pak Cahyo. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah. Waalaikumsalam. Baik. Kita lanjut Ustaz ke pertanyaan selanjutnya dari YouTube. Oke. Baik, ini ada 2 pertanyaan, mungkin bisa antum jawab sekaligus. Yang pertama, Ustaz, waktu imam ruku terus kita masbuk, apakah setelah takbiratul ihram langsung ruku atau sedekap dulu? Ini mungkin masih banyak yang luput dan bingung Ustaz. Oke. Kemudian ketika jawab dulu Ustaz. Kita jawab dulu ya. Baik. Yang wajib adalah takbiratul ihram dalam posisi berdiri. Itu yang wajib. Tapi ya karena memang takbiratul ihram itu banyak perangkatnya, tetap disunahkan untuk Allah. Ngangkat tangan ini kan hukumnya sunnah. Tetap disunahkan untuk Allahu Akbar sampai sedekap ya. Setelah itu ruku. Tapi itu hukumnya sunnah saja. Kalaupun tidak Allahu Akbar langsung ruku juga tidak masalah. Tapi selesai dulu dalam posisi berdiri. Baik. Tidak perlu sedekap juga tidak. Jadi wajib takbiratul ihram dalam keadaan berdiri di awal sholat. Itu hukumnya sunnah saja. Baik, kalau sedekapnya Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Ustaz, makmum dibolehkan lebih sedikit dari rakaat imam. Lalu gimana jika imam sholatnya sempurna dan makmumnya qashar? Mengapa tidak diperbolehkan? Terima kasih Ustaz. Ya ini memang aturannya seperti itu, bahwasanya orang yang sholat qashar itu tidak boleh makmum kepada orang yang mutim. Ini ulama sepakat ya, tidak diperbolehkan hal itu, bukan karena jumlah rakaatnya. Bahkan kalaupun si imam ini sholat Jumat 2 rakaat dong, dan si makmum karena lagi safar, saya nggak usah ikut sholat Jumat, saya mau sholat duhur aja niatnya. Dia sholat duhur, tapi di masjid berjamaah dengan orang yang sholat Jumat, sama-sama 2 rakaat dong, gitu ya. Yang mana itu mahalnya adalah mahal duhur. Tetapi karena imamnya itu 2 rakaat asli, sedangkan
si makmum ini 2 rakaat qashar, maka tidak diperbolehkan. Nah, salah satu dalilnya adalah bahwasanya sholatnya makmum ini kan aslinya 4 jadi 2. Jadi kayak semacam bobotnya itu bertambah begitu. Bobotnya lebih berat dibandingkan sholat yang biasa, yang memang asli dari sononya 2 rakaat. Sehingga si ibaratnya yang sholat begini harus menjadi imam, tidak boleh untuk menjadi makmum gitu. Nah, ini aturannya memang seperti itu, bukan karena jumlah rakaatnya, tetapi ini terkait dengan bahwasanya memang yang qashar tidak boleh berjamaah dengan yang tidak qashar. Bahkan katakanlah imamnya sholat duhur lah, sama-sama sholat duhur nih. Sholat duhur, makmum sholat duhur qashar, imam sholat duhur. Tetapi si imam ini sudah masuk ke rakaat ketiga. Kan berarti tinggal 2 rakaat lagi. Nah, kita masbuk, kita qashar, itu tetap tidak diperbolehkan. Dia harus 4 rakaat. Gitu. Jadi masalahnya bukan karena jumlah rakaatnya. Allahu a'lam bishawab. Baik. Mungkin pertanyaannya sudah habis. Ada sih pertanyaan satu lagi, Ustaz. Ya. Pertanyaan Indi nih, Ustaz. Oke, baik. Pahala dan dosa Allah yang tahu, Ustaz. Tapi kalau misalkan kita itu udah niat berjamaah, kemudian ada sesuatu yang membuat kita mufaroqah, apakah kita masih mendapatkan berkah berjamaah gitu, Ustaz? Pahala lah. Misalkan Ya. kayak Muaz, apa namanya, kasusnya Muaz gitu, Ustaz. Imamnya kelamaan, kita mufaroqah, sholat sendiri. Ya. Oke, tentu innamal a'malu binniyat kan ya. Kurang lebih kan seperti itu ya. Yang dihitung itu kan salah satu niatnya. Dan dia sudah, katakanlah bahkan begini, seseorang yang berniat melakukan kebaikan, maka sudah dicatat sebagai kebaikan. Jika dia melakukan kebaikan tersebut, maka ditambah lagi kan begitu ya. Bahkan dilipat gandakan kan begitu ya. Tetapi kalau orang yang berniat keburukan, maka belum dicatat sampai ia melaksanakan keburukan itu, barulah dicatat satu keburukan begitu. Nah, ini maka kalau dilihat dari hadis ini saja bisa dikatakan dia sudah mendapatkan ya minimal iktikat baiknya untuk melaksanakan jamaah gitu. Tetapi apakah mendapatkan fadilahnya atau tidak itu ya Allahu a'lam ya. Tapi sekali lagi kalau melihat dari yang katakanlah begini, orang hanya mendapatkan tahiyat akhirnya imam. Masbuk imam udah tahiyat akhir, terus dia Allahu Akbar, kemudian tasyahud akhir. Mengikuti imam, ya tasyahud akhirnya si imam, itu ikut imam, terus habis itu udah duduk nih, baru selesai duduk. Imam langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah mendapatkan fadilah. Ibaratnya hanya sebagian kecil saja dari jamaah ia laksanakan, itu sudah mendapatkan fadilah. Ya, tentunya fi ayyi maudu'in adrokal al-jamaah, maka seharusnya juga sama-sama mendapatkan fadilah berjamaah. Apalagi kok mufaroqoh ini memang hanya diperbolehkan dengan alasan-alasan. Kalau tanpa alasan berarti bisa membatalkan sholat kita, gitu ya. Bahkan bisa membatalkan sholat kita. Maka jika dengan alasan, ya Allahu a'lam, saya belum mendapatkan ininya teks yang tegas menunjukkan hal itu. Insya Allah kita nanti coba cari, gitu ya. Tapi dalam hemat saya harusnya dapat, gitu. Harusnya dapat. Ya, walaupun ini tidak akan berpengaruh apapun ya sama hukum gitu ya. Ini kan urusannya sama malaikat yang catat gitu. Iya. Jadi ya tidak harus diketahui secara pastinya. Baik. Allahu a'lam bishawab. Baik. Baik, mungkin hanya ini Ustaz pertanyaan pada malam hari ini. Apa antum ada tambahan? Cukup saya kira. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz Akil atas ilmunya. Mungkin kita tutup saja pada malam hari ini, Ustaz? Iya. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada partisipan yang langsung hadir di Zoom untuk berpartisipasi, ataupun partisipan atau jamaah yang menyaksikan di YouTube ataupun Facebook yang telah menyaksikan SFL. Semoga dapat menambah ketakwaan dan keistiqomahan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin kita tutup bersama-sama kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.